Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami muliakan para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Muharram Ustaz Bapak Haji Ni'am, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Bapak Haji Mursyidi, tetap Bapak Haji Abdul Rahman, ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Fadilatul Ustaz Dr. Abdul Sajjah Hadi Haji Main, Bapak Haji Kadis, Bapak Haji Ahmadi, serta Bapak Maulid Bisnisnya Pak, masih ada lagi. Bapak Haji Agus Subuh dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami Al-Hidayah dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa kita terima ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh orang yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan ini di Masjid Al-Hidayah ini. Terima kasih, Pak. Kita harapkan kegiatan umurnya Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatan dari infak surah yang dikeluarkan hanya Allah yang bisa balas sempurna terjadinya Al-Fatihah. La rabbana illa rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, iftah lana abwaaba ilmi wa sa'adah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa la musannif rahimahullahu ta'ala bi kitab Wujahatul Muttaqin Sarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidul Mursalin Imam Malik bin Abi Zakaria Al-Ansari Al-Rizki rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. An Abi bin Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba hasanati wa sayyiati summa bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilha kataba Allah asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhibin ila ad'afan katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allah ta'ala innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilha kataba Allah sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 dalam kitab Wujahatul Muttaqin min babin niyatil wa ikhlas. An Ibnu Abbas bin Abdullah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Tuhan
Allah kataba hasanati wa sayyiati summa baina dzalika. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menulis kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang menginginkan melakukan perbuatan kebaikan maka dia tidak melakukan kebaikan itu, maka Allah Ta'ala menulis orang yang niat baik itu adalah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amila biha kataba Allah asra hasanati asabi dzikri ila an abal kasiba. Barang siapa yang ingin ataupun yang melakukan kebaikan kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, maka Allah akan menulis kebaikan itu adalah 10 kebaikan sampai 700 lipat ganda kebaikan. Ila adabin kasurah sampai berlipat-lipat ganda kebaikan itu. Wa in hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang ingin melakukan kejahatan, keburukan, perbuatan dosa, falam ya'malha, maka dia tidak melakukan perbuatan dosa itu, kata Allah Ta'ala inna hasanatan kamilatan, maka Allah akan menulis dengan niat kejahatan dan dia tidak sempat melakukannya adalah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amila kataba sayyatan wahidatan. Barang siapa yang melakukan keburukan, niat melakukan keburukan, maka yang melakukan keburukan kejahatan itu Allah menulis baginya adalah satu keburukan yang sempurna. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini begitu mulianya dermawan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, siapapun dia yang melakukan kebaikan walaupun tidak melakukan kebaikan itu kecuali ditulis pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang niat melakukan kejahatan kemudian dia tidak bisa melakukan kejahatan itu kecuali Allah Ta'ala menulis baginya satu kebaikan buat dia. Begitu juga orang yang melakukan amal-amal kebaikan dimanapun mereka berada, Allah akan melipatkan kebaikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Itulah kemuliaan dan dermawan Allah Subhanahu wa taala. Ajwadul ajwad, maha dermawan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, sungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan begitu jelas bimbingan dan tuntunan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum yang telah Allah tetapkan di alam dunia ini berdasarkan kitab Allah, kalamul azal. Jadi kalamul azal ini la yamassuhu illa al-mutahhar tanjilu min rabbil alamin, la sakka fiha, yang tidak ada keraguan di dalam tuntunan dan ajaran yang di kitab Allah. Wa sunnatullah, dan sunnah, yakni apa yang diperintahkan, apa yang pernah dikerjakan baginda Rasul, itu adalah kesempurnaan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kecuali semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jalan menuju kebaikan, tidak ada buntu di dalam melakukan kebaikan. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kebaikan itu selagi kita sempat untuk melakukannya, kemudian mampu untuk melakukannya. Itulah kemuliaan pahala yang berlimpah yang Allah berikan kepada mereka, bagi orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru bi amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati wa la yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa, kata Allah, yang datang kepadamu dia melakukan kebaikan, satu kebaikan, niscaya Allah akan balas baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang datang kepada
Makanya umat Islam sangat diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatul marhumah, umat yang sangat disayangi, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak kebaikan-kebaikan jalan menuju kebaikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an dari kalimat musyrikin. Mereka itulah orang-orang yang redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka. Mereka lah manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat datang kepada Nabi dan melihat ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW begitu mulia. Nabi kalau malam sholat begitu panjang berdiri sehingga kakinya bengkak dan mengeluarkan darah ketika itu. Dan Nabi kalau malam duduk di masjid dari sebelum maghrib sampai tengah malam tadarusan Al-Quran. Kemudian sholat tidak berhenti-hentinya dalam sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Pas esok harinya akhirnya sahabat melihat ketekunan dan khusyukan di dalam peribadatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada sahabat datang ke masjid, kemudian dia ikat itu tali di dekat pintu, kemudian dia sholat, kemudian dia zikir. Andai kata dia zikir kemudian dia ngantuk, maka tali itu akan menarik leher. Saking pengen ibadah supaya kagak ngantuk. Dulu ibadah seperti itu, ngambil tali ikat lehernya. Andai kata dia zikir baca Quran ngantuk, tuh leher baca Ketarik. hampir begitu ibadah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena zaman dulu lembut nggak ada, apalagi timus. Kopi oplet sekotak nggak ada. Kemana ada saking semangat beribadah. Begitu juga kita zaman modern ini, semua serba ada, semua serba mudah dan gampang dan nyaman. Tinggal kita bersyukur atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita sembahyang malam, baru sembahyang tahajud 4 rakaat, kemudian salat taubat, salat hajat, zikir, tahmid, baca Quran, baru baca Quran doain, langsung ambil kopi. Sisa makanan tahlilan yang dibungkus masih ada. Alhamdulillah, enak gak kira-kira? Nikmat. Alhamdulillah. Perbaiki diri, sempurnakan diri sebelum kita meninggalkan alam dunia yang pada ini untuk menghadap Allah. Fastabiqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kata Allah tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'ila kata Allah aslah hasanatin la sab'an min ila hatta fil qism. Inna Allah kataba hasanati wa sayyiati summa baina dzalika." Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas tentang kebaikan dan keburukan di dalam kitab Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama shalihin, membacakan ayat-ayat Quran, membacakan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan arahan dan nasihat buat umat. Begitu juga orang tua kita memberikan nasihat buat anaknya dalam berbuat baik dan melarang, mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Faman hamma bi hasanatin," barang siapa yang niat melakukan kebaikan falam ya'malha, kemudian orang ini tidak melakukan kebaikan itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Innahu hasanatan kamilatan." Orang niat melakukan kebaikan kemudian dia tidak melakukan, itu tidak sia-sia, kecuali Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Malam kita niat melaksanakan sholat duha, tiba-tiba hujan begitu deras, suasana dalam keadaan dingin, kemudian bangun menjelang subuh, ditulis pahala sholat tahajud. Begitu juga umpama pengen niat mau datang ke Masjid Al-Hidayah setiap hari Selasa untuk hadir di Majlis Ilmu, ketika pengen jalan tiba-tiba motornya kempes, akhirnya nggak bisa datang kemari, nggak bisa datang. Itu ditulis Allah Ta'ala satu kebaikan yang sama sempurna. Man hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang niat melakukan kebaikan fa'amilaha, kemudian yang mengerjakan kebaikan itu, kata Allah asra hasanat ila sab'i mi'ati difin ila abin usul, maka barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian barang siapa yang niat melakukan amal kebaikan kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, kecuali satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, ila al-abin usul, sampai lipat-lipat yang begitu banyak, sampai ribuan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka niatlah niat yang baik. Kalau niatan yang baik semuanya mengandung pahala. Kita minum nih air supaya serat di tenggorokan kita ketika baca Quran enak tuh, ditulis pahala air. Kita ngantuk nih, ngantuk kopi, kemudian kita minum kopi, ngantuk hilang, itu minuman kita ditulis juga. Begitu yang makan, yang kita makan itu mengandung pahala yang Allah berikan. Begitu juga orang yang memberikan makanan minuman buat orang lain, selagi makanan minuman berada di dalam perutnya, Allah perintahkan malaikat untuk membaca istighfar kepada orang yang memberikan makanan. Alhamdulillah. Apalagi yang beliin makanan orang yang pada ngaji di Masjid Al-Hidayah, yang ngaji di kuliah subuh Rabu, yang ngaji kuliah subuh pada hari Minggu, kasih makanan satu butir nasi 10 kebaikan. Kalau sekali suap berapa butir nasi? Itu tergantung suapannya. Jadi kalau 3 jari kecil, kalau 5 jari banyak. Allah perintahkan malaikat untuk membaca istighfar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Kata malaikat, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah terimalah taubatnya. Selagi makanan itu masih ada di perutnya. Maka orang dulu ngasih makan singkong. Kenapa? Karena singkong lama banget hancur jadi perut. Pusat biar ngaji kan, ubi lagi, timbang lagi, model rebus jarang orang dulu digoreng. Kenapa? Memang minyaknya kacang. Rebus. Kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita dulu membawa keberkahan, karena banyak yang doain, akhirnya anak-anak soleh dan soleh, anak yang manfaat, anak yang berguna, jadi anak yang sukses, tekun ibadah. Alhamdulillah, banyak bersyukur, wala dunbar, anak yang berbakti kepada orang
Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin, membawa keberkahan yang Allah berikan. Maka kayak kita nih kerja udah dapat kerja udah ditolak sama perusahaan. Kenapa? Udah berbukti. Maksain kerja, apa kata perusahaan? Ya udah, Bapak datang ke musola sini tiap pagi, cukup baca Yasin, Waqiah dan surat Al-Fatihah. Doain perusahaan. Paling begitu. Betul. Apa pekerjaan kita yang baik? Ya udah ibadah. Ibadah. Salat berjamaah di masjid, Al-Quran kita baca, tasbih kita baca, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Membaca salawat kepada baginda Rasul, hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, bergaul dengan orang-orang yang soleh, kemudian tetapkan niat, mantapkan niat tatap ke depan, jangan sia-siakan kebaikan. Dimanapun ada kebaikan, kita ambil kebaikan, karena banyak kebaikan yang dilakukan adalah buat kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajin-rajinlah sholat. Andai kata pulang meninggal dunia, kemudian ditemukan jenazah, kemudian gak disolatin, gak jadi masalah. Memang di hari sholat, memang di hari, karena jenazahnya gak ada. Sama seperti orang kena COVID kemarin, dia nyolatin 3-4 orang, karena ada persiapannya banyak. Tenang gak kira-kira? Tenang. Bacalah Al-Quran dimanapun kita berada. Kalau bisa sebulan sekali Al-Quran, apalagi per 2 minggu khatmul Quran. Alhamdulillah jadi ahli Quran. Andai kata dia meninggal dunia terkuburkan, kemudian gak dibaca Quran, udah enak, amalnya baik. Begitu juga ketika dia punya rezeki, dia berbagi kepada orang lain, dia memperbanyak sedekah. Tak kalah meninggal dunia, anak menantu istri kagak sedekah, gak niat buat dia untuk melakukan kebaikan amalnya. Dia udah meninggal dunia, sedekahnya udah banyak. Enak tak kira-kira? Maka persiapkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jangan ngarep doa orang yang hidup. Jangan ngarepin ditahlilin baca Yasin kepada orang yang hidup. Jangan ngarepin dikirimin sedekah buat dari orang yang hidup kepada kita yang mati. Kita persiapin diri, karena bekal kita banyak. Kalau bekal kita banyak, tenang gak kira-kira? Sama seperti orang jalan-jalan, sama seperti orang jalan. Ini kita kan cari pembekal. Dunia majruatul akhirah. Dunia ini ladang untuk menuju akhirat. Dunia kalau amal wa akhiratu daud. Karena dunia ini tempat kita beramal, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sedangkan akhirat untuk mendapatkan meraih ganjaran ataupun limpahan pahala dan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita tanam nanti kita bakalan petik. Kalau bekalnya banyak, enak kan? Ketika dia mau pergi mobil baru apa? Wisata. Alhamdulillah. Jalan lurus. Anteng gak kira-kira? Tidur pulas. Tak tahu sampai. Tuh orang melakukan amal kebaikan yang banyak begitu. Enak. Kira-kira kalau mau pergi orang lihat enak kan? Orang tetangga melihat enak. Gue enak kalau mau pergi, gue cakep baru habis usuran. Enak kan? Orangnya sanjung-sanjung. Enak dia pulang. Enak dia pulang. Alhamdulillah. Coba kalau mau pergi motor jelek, remnya belum, lampunya mati, serinya miring, seri plat nomor
Indramayu. Ngapain? Tapi di Kabupaten Indramayu yang di Jawa paling jauh. Hingga kali keempat Indramayu jadi barang aja. Tuh orang kasihan kan? Ya, lu mau ngapain? Pergi jauh-jauh, foto nggak jelek. Persiapan lu nggak ada, sengsara di semua. Sengsara. Tuh sampai tuh orang pulang mudik nggak mau bekal. Nekat untuk mau diri ibarat jadi malaikat serem bukan dan langit nggak mungkin bulu kan? Nekat tuh dia. Makanya siapa saja yang dia melakukan kebaikan, kagak melakukan kebaikan itu ditulis Allah Ta'ala satu kebaikan yang sempurna. Wa man habba biha fa ya'malaha katabullahu hasanatan aswa hasanat ila mi'ati dhibin wa abad kasira. Sampai saja yang melakukan kebaikan kemudian melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan itu satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 lipat kebaikan sampai berlipat-lipat kebaikan yang besar. Begitu juga man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang niat melakukan keburukan maka dia tidak melakukannya. Ditulis Allah Ta'ala satu kebaikan yang sempurna. Malam nih orang dulu kan dosanya sedikit. Nih orang dulu dosanya dikit. Hanya di Madinah paling dosanya dikit doang. Betul. Orang dulu dosanya dikit. Apa? Ngintip orang mandi. Ngintip jadal di mandi. Itu doang dosanya. Jarang dosanya orang dulu. Dikit dosanya. Nanti pengen nonton di Lingga pasal itu yang duit doang. Gak punya duit di pos paling. Kayak denger radio. Kalau radio itu ada, kalau kagak, paling apa? Paling malam pengen ngintip, gak jadi. Dilarang rumahnya, mau keluar tidur. Besok sekolah, gak jadi tuh. Ditulis pahala Ta'ala. Satu kebaikan yang Allah berikan. Lu niat jahat, pengen ngintip, kagak jadi. Kagak jadi karena dosanya orang dulu cuma ngintip doang. Kenapa? Banyak pengantin baru yang melakukan pesta bulan malam pertama, rumahnya kan dari mana? Dari Bedeng. Dari pengantin dulu. Begitu. Dosanya itu doang orang rumah. Kagak jadi, jadi belum. Kagak jadi. Ditulis pahala Ta'ala kebaikan satu kebaikan sempurna. Kalau nak lakuin wa in amma biha fa'amaliha maka Allah sayyatan wahidah. Kalau dia melakukannya keburukan itu kejahatan itu maka Allah Ta'ala tulis satu dosa. Wa hum la yudlamun, mereka itu tidak dianiaya. Makanya terlalu andai kata umat Islam masih ada di neraka. Malaikat aja gede. Ini malaikat jaganya di alam gede, heran. Susah namanya Abdul Somad bin Abdul Rahman. Orang Islam berkisah. Banyak orang Islam masuk surga lu nggak kemari. Gua heran dulu kata malaikat. Malaikatnya kaget. Malaikat aja bukan namanya Samuel, ternyata Yusuf. Kayak Yosef, ketemu Yakub, ngapain lu kemarin? Malaikat aja nanya, malaikatnya kaget. Umat Islam masuk neraka. Sebetulnya yang masuk neraka adalah orang kafir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka, bagi mereka itu neraka jahanam, alangkah buruknya tempat kembali mereka. Wa idzahu bima sami'u hasahiban wa yadun. Apabila mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dilempar
bahan bakarnya manusia dan batu bara. Itu akal lemparnya oleh malaikat Jabariyah tambah hampir sakajana, terdengar tangisan dan jeritan yang sangat mengerikan. Sedangkan neraka itu bikin lama bikin berkobar apinya bikin lama bikin berkobar. Takadu tamanya kubidul baik hampir saja malaikat yang melempar itu ke neraka jahanam hampir saja neraka itu lenyap saking marahnya neraka. Setiap kelompok mereka itu dilempar ke dalam api neraka. Sa'alaha khazanatu alam yasikum lahu. Maka itu manusia dilempar neraka jahanam, kemudian membara itu api, kemudian malaikat kepada marah, kemudian malaikat bertanya kepada mereka, alam yasikum lahu, hai manusia, kenapa kalian berada di dalam neraka? Apakah belum ada seseorang yang memberikan peringatan ketika hidup di alam? Itu nggak langsung dikeluarkan. Ditanya kamu siapa, tinggal di mana? Masih kalau tuh mereka, masih kan? Hanya ada namanya sampai Yosef Kapol, digeret, sebab manusia itu di padang mahsyar kala mereka digiring menuju neraka itu kepalanya di bawah, kakinya di atas, disuruh jalan ratusan ribu kilometer. Dia jalan dengan kepala bawahnya itu kerikil yang begitu panas, suruh jalan. Itu yang ringan tuh di Madinah, ringan itu, yang ringan. Seringan-ringannya orang masuk neraka disiksa Allah Taala itu bara yang udah dingin, batu bara yang dingin disentuh ame jempolnya yang mendidik otaknya. Itu ringan dong, yang ringan. Coba, ringan. Malaikat tadi bingung. Sampai lu siapa? Fahrudin. Ya, mati Islam dong. Itu sampai di sini. Alam yatikum nadir. Apakah belum datang kepada kau yang memberikan peringatan? Qalu bala, kemudian kata wajahana nadir, telah datang kepadaku orang yang memberikan nasihat. Fakadzabna, kemudian kami katakan, wa qulna, kami katakan, ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin mubin. Allah tidak menurunkan kepada kami ayat-ayat Quran. Sungguh engkau ini termasuk orang yang sesat yang nyata, termasuk orang-orang yang rugi. Ditanya, lu kenal gak ini? Oh itu Fikri menjelang sesat, emang ngajar tapi kita hidayah. Lu kenapa dia? Enggak. Lu gak pegang ngikutin, malas bunyinya. Aku lagi mereka. Lu kenal ini? Kenal. Dapat asli dari Cilacap, dari jauh datang kemari. Lu tahu deh? Tahu. Mengobjek dulu. Lu gak pegang ngikutin, malas lagi laporin lagi. Jadi tunjukin tuh memang mereka orang-orang yang baik. Aduh, jangan salah diriku. Kenapa si fulan aku jadikan teman baik? Wa itu jadi ila sabirik. Sedangkan dia ya Allah yang telah menyesatkanku di jalanku. Ya Rabb, saya pengen ketemu sama dia. Dulu yang ngajarin buat dosa, ngajarin main ganteng, main remi, ngajarin joget.
الفاتحة وبموجب الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة اللهم انفعنا بما علمتنا وبما ينفعنا وعلمنا يقينا والحمد لله على كل حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.